Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Giri Wiraguna Pratama Putra. Pada kesempatan kali ini, saya bakal ngebahas tugas UTS yang diberikan oleh Pak Arya selaku dosen mata kuliah dari Business Modeling, yang dimana tugas ini membuat atau memvisualisasikan sebuah bisnis, yang dimana kita harus menjelaskan nama bisnis, jenis usaha bisnis tersebut, lalu motivasi kita menggunakan bisnis tersebut dan lain sebagainya. Baik, saya mulai. Jadi, bisnis yang akan saya visualisasikan ini adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa, tepatnya jasa keuangan atau jasa finance, yang dimana akan lebih berfokus kepada trading dan juga ilmu keuangan. Jadi, seperti itu. Oke, saya mulai dari yang pertama. Itu adalah bisnis atau nama bisnisnya. Kalau dari saya sendiri, nama paling yang menurut saya sangat tepat menggambarkan tujuan dari saya itu adalah Trade Smart Academy, yang dimana nama ini saya pilih uh, dapat menggambarkan sebuah tujuan utama dari bisnis ini, yang dimana bisnis ini bertujuan untuk membantu orang-orang yang ingin belajar finance, ingin belajar trading dan lain sebagainya dengan cara yang simple dan juga cerdas, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada jenis usaha. Setelah saya bilang atau sebelumnya saya sempat bilang juga jenis usaha ini adalah jasa edukasi, yang dimana jasa edukasi ini bergerak di bidang finance, trading, dan lain sebagainya. Yang dimana kemungkinan besar saya bakal memulai dengan membuat PDF dan sebuah kelas yang dimana saya bakal ngajarin secara simple dan online tepatnya, yang dimana orang-orang yang ingin belajar tentang trading dan lain sebagainya bisa dapat mulai dengan hal-hal yang basic akan saya ajarkan seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah motivasi memulai bisnis ini. Kalau pribadi sendiri saya sudah lumayan lama terjun di dalam dunia finance seperti ini dan trading, yang dimana dari pengalaman saya itu menurut saya belajar hal ini sangat memakan banyak waktu dan juga biaya. Di mana saya merasa bahwa banyak orang-orang, terutama mungkin mahasiswa dan pemula-pemula yang ingin belajar trading, belajar finance yang affordable dan mudah dimengerti, dan lebih simpel lah untuk belajar suatu hal yang menurut mereka itu ribet. Jadi motivasi itu yang ngebuat saya bakal rencananya ngebuat suatu bisnis seperti ini. Seperti itu. Lalu yang keempat itu ada peluang dari bisnis ini sendiri. Jadi kalau melihat peluang, kita bisa melihat tren-tren di banyak media sosial, yang dimana saya sendiri melihat peluang bisnis ini lumayan besar ya, soalnya banyak mahasiswa, bahkan siswa SMA, SMP ingin mulai terjun ke dalam dunia finance, yang dimana bisa dibilang dunia finance terutama trading itu lagi naik banget. Jadi orang-orang seperti mahasiswa dan lain sebagainya itu ingin mendapatkan uang tambahan lah istilahnya, atau penghasilan tambahan, yang dimana dari orang-orang tersebut banyak yang masih bingung gimana sih cara trading yang simple, gimana sih cara biar bisa tetap menghasilkan uang walaupun mereka sedang banyak tugas atau mereka sedang pusing di kuliah maupun sekolahnya mereka. Nah, disinilah saya mengambil peluang tersebut dengan ngebuat kelas online seperti itu, yang dimana mentor-mentor dari atau pengajar-pengajarnya ini bakal lebih siap buat ngebantu pemula-pemula yang bakal mulai trading seperti itu. Lalu kalau inovasi yang ditawarkan itu, saya bakal lebih ngebuat suatu metode yang dimana metode ini bakal lebih, bisa dibilang lebih interaktif mungkin atau lebih personal, yang dimana bukan cuma saya menjelaskan misal kayak saya menjelaskan sebuah materi bla 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 bla, tapi saya bakal mungkin live streaming atau analisis sebuah market mungkin, atau melihat baca news-news yang sedang ramai yang dimana berhubungan dengan finance. Jadi akan ada
suatu hal personal antara pengajar dan juga yang belajar seperti itu. Jadi kita bisa live trading bareng, kita bisa analisa market dan lain sebagainya, yang dimana hal ini bisa diakses setiap hari seperti itu. Dan juga selain itu, saya juga ingin ngebuat suatu komunitas, terutama di Bali, yang dimana bisa kita bilang di Bali ini untuk segi finance tidak terlalu atau kurang ya dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Jakarta dan lain sebagainya, karena memang dasarnya Bali berfokus pada pariwisata itu sendiri seperti itu. Jadi inovasinya itu bakal lebih ke metode belajar yang lebih personal antara pengajar dan juga yang ingin belajar seperti itu. Lalu yang keenam itu ada modal usaha. Kalau modal usaha dari saya sendiri, perkiraan bakal perlu sekitar 50 sampai 70-an juta, mungkin sekitaran segitu, untuk mungkin beli komputer, mungkin saya bakal software trading itu perlu, lalu mungkin saya bakal ngebuat atau menciptakan sebuah marketing digital untuk kelas-kelas saya seperti itu. Dan juga pembelajaran atau materi pembelajaran itu lumayan banyak menghabiskan dana. Jadi mungkin kedepannya kalau emang bakal berkembang bisnis ini, saya bakal berusaha buat mencari investor-investor untuk dapat mengembangkan bisnis jasa edukasi finance dan juga trading saya. Seperti itu. Lalu yang terakhir, yang ketujuh itu adalah lokasi usaha. Kalau saya lihat bisnis saya ini mostly bakal online, yang dimana saya bakal bisa ngurangin cost buat tempat, bisa ngurangin cost lah buat tempat. Jadi kita bakal ngelakuin kelas secara online, live secara online, tapi mungkin bakal, kalau emang sudah benar-benar berkembang, pasti bakalan ada sebuah perubahan. Kalau dari saya sendiri, kedepannya mungkin bakal ada workshop mungkin, atau kelas secara tatap muka mungkin. Jadi untuk kedepannya masih panjang lah seperti itu. Jadi sekian itu pemaparan atau visualisasi bisnis saya. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Om. Sekian, terima kasih.